saya, Nina Wardani, bertugas di BKPSDM Kota Sukabumi sebagai Kasubid Diklat Struktural dan Fungsional. Proyek perubahan yang saya buat pada Diklat Tim tingkat 4 ini berjudul Peningkatan Kualitas PNS melalui pencapaian kompetensi development analisis lingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Dilatar belakangi oleh kondisi sumber daya manusia aparatur Kota Sukabumi yang saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan data penilaian indeks profesionalitas oleh Direktorat Jabatan ASN BKN tahun 2019, serta artikel berita tentang penilaian kinerja pelayan publik oleh Ombudsman yang dimuat oleh Harian Umum Pikiran Rakyat pada tanggal 23 Maret 2017, menggambarkan bahwa kondisi pelayanan publik organisasi dan profesional SDM aparatur masih belum memuaskan. Hal ini merupakan dampak dari masih rendahnya kompetensi SDM. Sebagai akibat, belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selama ini. Perubahan sistem manajemen atau tata kelola penyelenggaraan Diklat bisa tercapai jika diawali dengan adanya perbaikan dan penataan perencanaan program Diklat yang baik dan benar. Adapun tujuan jangka pendek proyek perubahan ini yaitu pertama, terbangunnya sistem awal kompetensi development need analysis CDNA. Yang kedua, terlaksananya uji coba sistem CDNA pada kompetensi manajerial untuk seluruh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Salah satu tahapan yang dapat menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan proyek perubahan adalah tahap penyusunan milestone. Hasil dari pencapaian milestone pada proyek perubahan ini di tahap laboratorium kepemimpinan selama 50 hari kalender atau 36 hari kerja yang dimulai pada tanggal 18 Oktober sampai 6 Desember 2019 terdiri dari tahap persiapan. Pertama, lapor kepada mentor, konsultasi dan perbaikan rancangan proyek perubahan. Kedua, pembentukan tim efektif diawali dengan komunikasi dengan PLT Kepala BKPSDM sebagai pimpinan tertinggi di SKPD BKPSDM yang memaparkan rencana kegiatan rancangan proyek perubahan pembangunan sistem aplikasi CDNA yang pada akhirnya diharapkan bisa mendukung dan mensupport secara penuh akan rancangan proyek perubahan ini. Ketiga, menyusun rancangan SK dan uraian tugas tim efektif. Selanjutnya, keempat, penyusunan rencana kerja diawali dengan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan proyek perubahan. Kelima, mengidentifikasi kebutuhan program dan pelaksanaan kegiatan, salah satunya dengan menyusun rancang bangun penyelenggaraan program workshop CDNA. Kemudian, mengadakan rapat tim efektif untuk menyamakan persepsi tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan, membagi tugas dan peran, serta mengkoordinasikan rencana kerja selama 2 bulan. Untuk membantu pencapaian target yang telah ditentukan, project leader tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya dibutuhkan dukungan lintas sektoral dan lintas program. Maka dari itu dibutuhkan dukungan dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal dan eksternal pada rancangan proyek perubahan terbagi di 4 kuadran. Untuk menjalin dukungan, di tahap laboratorium kepemimpinan ini, project leader menggunakan strategi komunikasi efektif yang berbeda-beda untuk masing-masing. Ada yang bersifat konsultatif, informatif, edukatif, persuasif, dan koordinasi. Komunikasi dengan stakeholder internal dilakukan kepada Kepala Bidang PSDM dan Informasi Pegawai, Kepala Bidang Kepegawaian, segala hal yang terkait dengan proyek perubahan bisa disupport, baik itu pendanaannya, pembiayaan, kemudian sarana prasarana maupun political will dari stakeholder. Pak Wali Kota, kemudian Kepala BKPSDM, semuanya mendukung proyek perubahan ini karena kedepannya dengan CDNA proses pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil se-Kota Sukabumi akan bisa terpetakan dengan baik. Kasubid Informasi Pegawai, Kasubid Pengembangan Karir, Kasubid Diklat Teknis, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BKPSDM Kota Sukabumi, dan staf bidang PSDM atau tim efektif sebagai tim teknis dan tim administrasi. Komunikasi juga dilakukan kepada stakeholder eksternal. Komunikasi dengan Bapak Wali Kota Sukabumi.
Beliau mendukung diberlakukannya konsep CDNA menjadi program pemerintah daerah Sukabumi secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahmi, Wali Kota Sukabumi, menyatakan dukungan kepada proyek perubahan yang disampaikan oleh Saudari Nina Wardani dengan judul Kompetensi Development Need Analysis. Sehingga mudah-mudahan sebagaimana harapan kita semua, baik kegiatan pelatihan maupun kegiatan diklat ke depannya dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan seperti saat ini yang baru berdasarkan permintaan. Dan sekali lagi, kami dari pemerintah daerah akan menerapkan ini sebagai sebuah konsep dalam di PKPSDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi dengan bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Beliau memberikan izin aplikasi Bangkom dikembangkan menjadi aplikasi CDNA. Komunikasi dengan Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Barat selaku konseptor dan trainer Bangkom Provinsi Jawa Barat. Beliau memberi dukungan penyempurnaan proses bisnis dan membantu fasilitasi sosialisasi uji coba aplikasi CDNA. Komunikasi dengan Kepala Bapeda Kota Sukabumi, beliau memberi dukungan untuk memasukkan implementasi serta keberlanjutan CDNA dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Komunikasi dengan PLT Kepala BPKD Kota Sukabumi, beliau memberi dukungan untuk memasukkan implementasi serta keberlanjutan CDNA ke dalam perencanaan anggaran perangkat daerah. Komunikasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sukabumi, beliau memberi dukungan integrasi aplikasi CDNA ke dalam server yang dikelola oleh Diskominfo. Komunikasi dengan pejabat administrator, Kepala Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan Bapeda Kota Sukabumi, beliau memberi dukungan karena CDNA akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah. Komunikasi dengan tim IT yang terdiri dari pengembang aplikasi Simple, pengembang aplikasi Si Cantik, dan pengembang aplikasi CDNA, menghasilkan persamaan persepsi dan menjalin kesepakatan bersama antara para pengembang IT terhadap sistem aplikasi yang akan dibuat terintegrasi, yaitu di mana profil PNS CDNA akan di-bridging dari database Simple, struktur organisasi perangkat daerah akan di-bridging dari database aplikasi Si Cantik, serta diberikannya source code database aplikasi Simple dan aplikasi Si Cantik kepada pengembang aplikasi CDNA. Komunikasi juga dilakukan dengan Kasubag Kepegawaian dan admin perangkat daerah. Mereka bersedia membantu mensosialisasikan dan melakukan pendampingan teknis implementasi CDNA di tingkat perangkat daerah. Selain itu, project leader juga mencoba melakukan komunikasi dengan beberapa elemen lain selain stakeholder yang sudah terpetakan sebelumnya. Alhamdulillah dengan strategi komunikasi yang tepat, project leader berhasil mendapat dukungan dari beberapa elemen, yaitu Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, LAN RI, Ibu Erna Irawati Esos Empol. Proyek perubahan Bu Nina Wardani menurut saya sangat tepat dan juga sangat bermanfaat untuk menjawab tantangan yang Pak Jokowi berikan menciptakan ASN unggul. Jadi proyek perubahan ini menurut saya sangat bermanfaat untuk Kota Sukabumi dan juga dapat dijadikan pembelajaran model cara mengidentifikasinya oleh instansi lain supaya mendapatkan informasi yang akurat untuk kompetensi. Terima kasih. Kepala Regional 3 BKN Bandung, Hajah Ima Sukmariah Esos MAP. Proyek perubahan Bu Nina Wardani ini bermanfaat khususnya untuk peningkatan kualitas PNS menuju PNS yang profesional dan berintegritas di dalam melayani masyarakat Kota Sukabumi menjadi masyarakat yang sesuai, adil, makmur, sesuai visi misi daripada Wali Kota Sukabumi. Sekian. Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Kemenpan RB, Insinyur Salman MSc. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dr. Andes Haji Dida Sembada MM. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman SHMM. Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian selaku Koordinator Jabatan Fungsional Pilot Project. Menurut beliau, CDNA perlu dilaksanakan karena sangat berguna bagi peningkatan kompetensi jabatan fungsional, terutama penyuluh pertanian. Juga mendapat dukungan dari organisasi profesi, yaitu Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian PC Kota Sukabumi. Komunikasi efektif yang dilakukan oleh project leader tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan pemetaan stakeholder dalam pelaksanaan proyek perubahan, yaitu beralihnya stakeholder
Quadrant Latens dan Defender menjadi promoters. Tahap selanjutnya pembuatan aplikasi, diawali dengan menyusun rancangan konten dan rancangan alur sistem aplikasi. Kemudian Rabu 30 Oktober 2019 dilakukan pertemuan membahas alur sistem aplikasi Bangkom Provinsi Jawa Barat untuk diketahui dan didukung pengembangannya menjadi aplikasi CDNA. Pertemuan ini dihadiri oleh Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Persandian dan Integrasi Data, Sekretariat Daerah, Bapeda, Tim IT Bangkom Provinsi Jawa Barat, Tim IT Pengembang Aplikasi CDNA, dan stakeholder internal BKPSDM. Selanjutnya, Senin 4 November 2019, dilakukan pertemuan untuk membangun persamaan persepsi antara para pengembang IT. Kemudian konsultasi penajaman rancangan sistem aplikasi dengan Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Barat selaku konseptor aplikasi Bangkom Provinsi Jawa Barat. Setelah rancangan konsep CDNA sudah lebih tajam, dilakukan komunikasi dengan tim IT, membahas rancangan sistem aplikasi, menu desain input, dan menu desain output. Komunikasi dilakukan terus-menerus sampai proses akhir sistem awal aplikasi CDNA terbangun. Untuk mengetahui sejauh mana aplikasi CDNA bisa diimplementasikan, dilakukan uji coba aplikasi di lingkup BKPSDM. Kemudian melaksanakan evaluasi hasil uji coba dan merevisi sistem aplikasi. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi aplikasi. Langkah pertama dilakukan rapat persiapan dengan tim efektif dan checking lokasi. Grand launching dan sosialisasi aplikasi CDNA dilaksanakan pada Senin 18 November 2019 bertempat di Ballroom Hotel Max One Sukabumi dengan nama kegiatan Workshop Kompetensi Development Need Analysis CDNA atau analisis kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi yang berlangsung selama 3 hari. Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sukabumi Haji Ahmad Fahmi. Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI, Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Barat, PLT Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Widya Iswara Kota Sukabumi, para Kepala Perangkat Daerah, Kabid PSDM, Kabid Kepegawaian, Kasubag Kepegawaian se-Kota Sukabumi, dan calon admin CDNA. Materi sosialisasi pertama disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI dengan fokus bahasan tentang kebijakan pengembangan kompetensi pegawai. Kemudian, Kepala Bidang Kepegawaian menyampaikan materi kebijakan manajemen ASN di Kota Sukabumi. Sosialisasi dan publikasi CDNA secara lebih luas dilakukan melalui berbagai media, seperti sosialisasi melalui website resmi pemerintah Kota Sukabumi, sosialisasi melalui unggahan video di media sosial YouTube milik Dinas Komunikasi dan Informatika, sosialisasi melalui unggahan video di media sosial Facebook milik Dinas Komunikasi dan Informatika, unggahan berita Instagram milik Humas Kota Sukabumi, media cetak dan media online Sukabumi Update, serta media cetak dan media online Cianjur Express. Tahapan selanjutnya adalah implementasi aplikasi. Dilaksanakan pada hari kedua workshop CDNA, Selasa 19 November 2019, yang dipandu oleh Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Barat beserta Project Leader. Tahap selanjutnya, implementasi dilakukan di tingkat perangkat daerah oleh JPT, JA, dan JP, yang dikoordinatori oleh Kasubag Kepegawaian dan didampingi secara teknis oleh admin CDNA masing-masing perangkat daerah. Tahap of class ini berlangsung selama 6 hari. Untuk mengetahui sejauh mana JPT, JA, dan JP melakukan implementasi aplikasi CDNA melalui metode self-assessment dan dialog atasan bawahan, dilakukan rekon data hasil implementasi pada tanggal 26 November 2019. Bagian terpenting dalam implementasi proyek perubahan adalah pencapaian output jangka pendek. Rangkaian milestone tadi bisa menggambarkan bahwa seluruh output kunci yang menjadi target jangka pendek seluruhnya telah dicapai. Pertama, tersedianya data atau bahan yang digunakan untuk penyusunan konsep dan desain database CDNA. Kedua, tersusunnya konsep dan desain database CDNA. Ketiga, tersusunnya manual book aplikasi CDNA. Keempat, terbangunnya sistem awal CDNA.
Dan kelima, terimplementasikannya sistem awal CDNA untuk pejabat struktural, JPT, JA, dan JP. Workshop Competency Development Need Analysis (CDNA) atau analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pada hari Senin 18 November 2019 di Hotel Max One. Workshop ini diikuti oleh 80 orang ASN yang terdiri dari para pengelola bidang kepegawaian. Aplikasi Kompetensi Development Need Analysis (CDNA) berhasil memberi manfaat dalam bentuk pertama, adanya gambaran dan kejelasan mengenai kompetensi mapping atau peta kompetensi pegawai di Kota Sukabumi sesuai jabatannya. Yang kedua, adanya kejelasan jenis dan metode pengembangan kompetensi yang diperlukan pegawai dalam mengembangkan kompetensinya. Selama Project Leader melaksanakan tahap implementasi proyek perubahan, terdapat beberapa capaian tujuan jangka menengah yang dicapai pada jangka pendek, yakni pertama, penyusunan draft standar kompetensi jabatan fungsional tertentu, satu rumpun jabatan fungsional penyuluh pertanian sebagai pilot project-nya. Setelah standar kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis penyuluh pertanian tersusun, kedua, dilaksanakan uji coba implementasi pada aplikasi CDNA. Capaian lebih yang ketiga adalah pentahapan penyusunan standar kompetensi 31 rumpun jabatan fungsional tertentu lain selain pilot project melalui kegiatan workshop penyusunan standar kompetensi bidang tugas. Capaian lebih keempat yaitu membuat surat edaran wali kota tentang pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Capaian lebih yang lain adalah tersosialisasikannya CDNA di tingkat Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Bangkom Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan tanggal 20-22 November 2019 di Kabupaten Kuningan. Dan aplikasi CDNA dinyatakan sebagai inovasi Bangkom terdepan di Provinsi Jawa Barat yang akan dijadikan percontohan di tahun 2020. Baik aplikasi CDNA atau Bangkomnya Kota Sukabumi ini memang merupakan sebuah aplikasi yang saat ini terdepan setelah Perlan 10 tahun 2018 digulirkan. Jadi aplikasi ini dapat memudahkan untuk mencari kebutuhan pengembangan kompetensi yang tepat untuk setiap PNS dalam rangka mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan kinerjanya. Saya menilai sejauh ini yang memiliki aplikasi Bangkom, CDNA Kota Sukabumi masih yang terbaik. Saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga inovasi yang dilakukan pada proyek perubahan di Latwin 4 ini membawa kemanfaatan yang besar bagi peningkatan kualitas PNS di Kota Sukabumi pada masa yang akan datang. Sekian.